masuk di dalam. Tuh, ada satu fakta lagi yang terlihat di sini. Betina, malah masuk pejantannya. Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan lihat perkembangan murai batu yang ada di Tangkaran Baru ini ya. Nah, ini adalah anakan king killer si Blackfoot ya, kaki hitam. Sekarang sedang proses masa birahi ya. Untuk pejantan ini sudah sangat siap, terlihat tadi dia sudah standby di depan glodok ya. Nah, ini sekarang saya ini agak ragunya dengan si betina, karena kemarin pada saat saya cek kandang itu betina bulunya ada yang rontok ya. Nah, ini belum diketahui apakah dia ngorak ataukah dia sedang nyulam saja ya. Syukur-syukur masih nyulam ya. Cuma di sini yang agak curiganya lagi, pada saat itu si indukan masih belum angkut sarang. Nah, malahan yang angkut sarang itu yang pejantan, setelah saya pancing dengan beberapa sarang saya masukkan ke dalam glodok ya. Nah, sekarang kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Nah, yang bikin bingungnya lagi, kemarin saya cek itu siangnya dia seperti kawin ya, dan sorenya pejantan gembung ya. Terlihat saya si jantannya gembung dan seperti suara habis kawin gitu ya. Nah, saya masih agak ragu apakah benar-benar terjadinya proses perkawinan atau hanya pejantan yang over birahi gitu ya. Nah, itu masih belum diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita perhatikan lebih detail lagi bagaimana kondisi indukan ini ya, dan kondisi di glodoknya nanti ya. Nah, ini dia, kemarin sudah saya kasih pecahan telur puyuh, kebetulan lagi rebus telur puyuh. Akhirnya cangkangnya saya buang ke sini untuk pembentukan kalsium ataupun pembentukan cangkang telur si indukan nantinya kalau misalkan dia mau bertelur gitu ya. Tuh, pejantannya juga malah makan tuh ya. Sebenarnya cangkang telur puyuh ini bagus untuk pembentukan kalsium si murai batu. Kadang mungkin kalau yang peternak sudah banyak paham ya, sering indukan itu memakan cangkang telurnya sendiri setelah anakannya menetas. Itu sebenarnya bukan stres ataupun apa ya, tapi memang itu sifat alami dari murai batu, karena dia juga tahu, entah mungkin itulah yang diberikan oleh Tuhan, dia mempunyai insting bahwasanya memakan cangkang telur tersebut nanti akan ada efeknya, yaitu untuk telur-telurnya nanti di saat berproduksi setelah ini gitu ya. Nah, jadi bukan hanya baik untuk jantan, tapi untuk betina juga sangat baik ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ya, dan kita akan cek bagaimana kondisi sarang yang dibuat si murai batu ini, karena saya tidak begitu melihat 24 jam. Akhirnya kita akan cek lebih detail bagaimana sih bentuk sarangnya. Bisa saja sarangnya ini buatan si pejantan, dan bisa juga sarangnya memang benar-benar betina yang buat. Kalau pejantan yang buat itu biasanya pejantan yang sudah birahi dan sudah siap untuk berproduksi. Tapi kalau yang buat itu betina, biasanya dia memang benar-benar sudah pengen bertelur ya. Dan apalagi kalau dibantu dengan pejantan, kemungkinan persentase penetasan akan lebih besar gitu ya. Tuh, seru. Ini benar gacor banget loh guys, cuma dikarenakan dia lagi kasmarannya seperti itu ya kira-kira. Nah, ini kita sudah masuk di dalam. Tuh, ada satu fakta lagi yang terlihat di sini. Betina, malah masuk pejantannya. Betina bokongnya sudah gede guys. Ini menandakan betina akan bertelur ya.
yang mudah-mudahan aja memang benar-benar mau bertelur. Tuh, pejantan sudah mancing-mancing. Tuh Anda bisa lihat sendiri di bagian bulunya ini memang agak sedikit kusam dan seperti ada botak-botak di tengah-tengah. Itu menandakan bulunya ada yang rontok ya. Tapi belum terlihat rontoknya banyak di sini. Itu tadi mungkin karena hanya menyulam saja, yang benar-benar seperti itu. Ini pejantannya malah masuk nih. Oh, guys, kita lihat ya. Nah itu tuh, ya, kelihatan ya, bokongnya udah agak gede. Nah, oke, sekarang kita akan lihat. Ini malah ada pejantannya di sini. Pejantannya malah ngerayu gitu ya, maksud dan tujuannya itu ngerayu si betina. Nah, dia keluar. Kita lihat sarangnya seperti apa. Oh, ternyata masih seperti ini guys. Ini berarti kerjaan si pejantan ya. Nah, kalau seperti ini, nah kita bisa lihat di sini ya. Ini dia, ada bulu sayap. Ini bulu sayap. Nah, sebenarnya gampang aja guys ya untuk menentukan yang buat sarang itu pejantan atau betina ya. Kalau pejantan itu dia sarangnya nggak teratur ya, nggak beraturan dan nggak rapi, dan kadang juga lama, dan juga biasanya itu sarangnya itu nggak banyak ya, seperti tadi kita lihat itu sedikit. Nah, kalau betina itu dia membuatnya rapi yang pertama, yang kedua dia prosesnya nggak lama seperti pejantan. Biasanya betina kalau misalkan dia memang sudah benar-benar birahi, dalam waktu 1 hari bahkan 2 hari lah, paling lama 3 hari, itu sarang sudah terbentuk dengan sempurna dan bulat ya. Tapi kalau sarang belum terbentuk bulat ataupun sarang masih acak-acakan dan kemudian sarang juga kadang tidak full, nah itu biasanya kelakuan si pejantan ya. Nah, di sini mitos atau fakta boleh di garis bawahi, boleh percaya atau enggak. Biasanya kalau misalkan betina yang buat dibantu dengan pejantan, itu rata-rata kalau rezeki bakal ngisi ya, bakal menghasilkan trotolan. Tapi kalau kadang hanya pejantan yang buat, itu bukannya tidak ngisi, tapi betinanya kadang belum siap untuk bertelur ya. Karena mungkin banyak faktor. Yang pertama bisa dikarenakan betina dalam proses ganti bulu atau mabung ya. Yang kedua mungkin stres ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat betina itu lambat bertelur, tapi ya tergantung dari kondisi si murai batunya itu sendiri ya. Jadi otomatis kita harus nunggu dan harus sabar untuk mendapatkan trotolan dari sang indukan ya. Nah, jadi untuk yang tadi yang saya bilang tadi, kalau pejantan dan betina yang ngangkut itu biasanya ngisi, itu sebenarnya tergantung rezeki ya. Tapi biasanya kebanyakan itu bakal jadi dan bakal menghasilkan trotolan. Tapi kalau hanya betina saja juga bisa akan menghasilkan trotolan. Tapi kadang kita tidak melihat bagaimana apakah memang pejantan itu cocok dengan betina. Bisa saja betina ngangkut sarang tanpa diaminkan ya, ibaratnya itu dengan si pejantan ya. Mungkin dia tidak mungkin dia takut sama betina, akhirnya ya betina yang sudah birahi ya dia lanjut aja buat sarangnya, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah tadi guys ya, masalah-masalah dalam seputaran ternak murai batu. Untuk awal itu pasti banyak yang namanya cobaan dan banyak namanya rintangan. Tapi di balik cobaan dan rintangan itu sebenarnya kita mendapatkan suatu pelajaran dan suatu pengalaman yang membuat kita makin tahu tentang penangkaran murai batu ya. Jadi tetap optimis dan tetap semangat untuk beternak. Mungkin cukup sekian, terima kasih sudah menonton dan saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.